Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Coy Trader. Pada video kali ini kita akan membahas saham-saham menarik untuk perdagangan besok 20 November 2024 yang bisa kita buy on weakness. Langsung saja, video ini tidak akan lama karena Coy Trader akan ada acara. Mari kita segera bahas beberapa emiten itu secara padat, singkat, dan up to date. Yang pertama adalah Edges. Mari kita lihat secara teknikal masih belum mampu menembus EMA 200 di 840. Hari ini secara fundamentologi ternyata kurang menarik. Big distribusi. Sempat koreksi ke 805 pada akhir sesi, closing di 815. Big distribusi cukup besar ya. Berarti distribusinya masih cukup besar. Yang distribusi RX, TP, YP, BB, AK, YJ, DX yang akumulasi KZ, CC, NIXL, ZP, OD, CP, PD. Pada perdagangan kemarin sebenarnya cukup menarik karena ada akumulasi dari asing. Kemarin asing ada masuk sebesar 8 miliar. Namun pada perdagangan hari ini asingnya kembali jualan 6 miliar. Secara fundamentologi kurang menarik, secara foreign flow kurang menarik. Secara teknikal tinggal kita tunggu besok. Jika memang masih bertahan di atas 800, maka edges akan ada kemungkinan kembali menguat ke 840. Namun jika breakdown dari 800 akan lanjut koreksi ke 750 ya. Ini sudah kita bahas di video non cyclical. Jika breakdown dari 800 maka akan terkoreksi cukup dalam ke 750. Apakah ada pola tertentu? Sepertinya tidak ya. Tidak begitu ada pergerakan, cukup sideways. Yang jelas saat ini penentuan beberapa waktu ke depan apakah tetap akan bertahan di 800. Penentuannya 20 dan 21 November. Jika 20 dan 21 November bertahan di 800, semoga bisa akan ada pantulan penguatan ke 840 setidaknya untuk kita manfaatkan swing trading sebentar sebelum nanti jika memang akan lanjut koreksi. Namun jika melihat kondisi seperti ini, lebih besar potensi untuk edges lanjut koreksi ke 780, lanjut koreksi ke 750. Kemungkinan besarnya seperti itu. Karena volume pada perdagangan hari ini cukup besar, volume jualan cukup besar. Kemarin volume buy-nya lumayan, tapi ini volume jualan cukup besar. Meskipun ada volume buy, ya 50-50 lah. Namun fundamentologi distribusi asingnya juga jualan. Mari kita lihat besok, jika dapat harga di 805 dan jebol dari 800, silahkan untuk segera cut loss. Kalau dapat 805 dan nanti sampai ke 840, belum mampu menembus 840, ya segera di take profit. Ini low risk karena sangat dekat dengan support sehingga area CL-nya jelas, bisa terukur, area take profit-nya juga bisa terukur. Ini sebenarnya sangat menarik. Mari kita pantau untuk edges beberapa waktu ke depan. Bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness. Selanjutnya ASA, Adi Sarana Armada yang pada perdagangan hari ini terkoreksi cukup dalam 2,05% setelah beberapa waktu yang lalu ada extra dividend ternyata. Bagi dividen Rp20 di bawah turun. Namun kemudian diangkat. Sudah cukup sideways di bawah sehingga ini cukup menarik jika sobat trader memang bisa sabar di emiten-emiten yang cukup sideways seperti ini, beli di support, jual ketika naik, beli di support, jual ketika naik. ASA ini akan cukup menarik karena dia sering sideways seperti itu polanya. Sangat dekat dengan support di 705. Kalau memang dapat di harga 715 ya masih low risk. Jika jebol dari 700, 705 bisa untuk dijual. Secara fundamentologi netral yang distribusi AK, XC, YB, CC, yang akumulasi PD, DR, AZ, XL, AT. Bisa dimasukkan basis untuk sobat trader memang suka untuk buy on weakness. Namun karakter saham ini cukup pelan, tidak begitu volatil. Selain dari beberapa waktu yang lalu naik beberapa hari. Saat ini memang cukup sideways sehingga jika memang dapat di 705, take profit di 730, take profit di 740, ya kemungkinan masih bisa ya. Tinggal diatur money manajemennya kalau memang mau spekulasi buy di ASA. Silahkan dimasukkan basis bagi sobat yang memang suka saham-saham yang cukup sideways seperti ini. Masih belum mampu menembus 200, namun kemungkinan ini akan tidak melanjutkan downtrendnya. Cukup sideways lebar, sidewaysnya cukup lebar ya. Nih 700 jadi support, sideways naik koreksi, naik koreksi, naik koreksi, naik koreksi, naik koreksi. Nah, pas
di dekat support sideways-nya, sehingga cukup menarik. Kalau dapat di 700, 705 dan nanti bisa jualan di 800, ya lumayan. Namun apakah bisa ke 800 lagi? Ya entah kapan, kalau mau sabar. Bisa dipantau untuk ASA. Selanjutnya Inco, yang pada perdagangan hari ini harganya tidak kemana-mana dari harga kemarin, netral, bandarmologinya, distribusi, BK, CC, PD, KZ, akumulasi, YU, BP, AK, YP, XA. Secara bandarmologi netral, namun ada asing masuk 3,0 miliar, 3 miliar ada asing masuk. Ini sangat dekat dengan support, bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness. Support terkuatnya ada di 3.600, ada selisih 100 poin, 110 poin dari last price. Jika ada koreksi-koreksi ke dekat 360, maka bisa spekulasi buy. Namun harapannya tidak lebih dari 350 ya. Akan lebih baik jika memang sampai ke 3.650 koreksi kemudian langsung menguat daripada di bawah turun lebih dari 3.660. Justru lawan terbawa turun makin dalam. Secara teknikal cukup menarik, secara bandarmologi ya lumayan karena ada asing masuk. Sudah beberapa kali tertahan di 3.650. Semoga ini tetap akan bertahan dan bisa melanjutkan penguatannya. Untuk Inco juga menarik. Kemudian Toba, ini baru kita bahas lagi setelah beberapa waktu yang lalu lama tidak kita bahas karena kembali menarik. Secara bandarmologi ada big akumulasi disertai dengan asing masuk cukup besar 10 miliar. Yang distribusi GR, SK, PD, LG, IN, YP, yang akumulasi AK, ZP, YJ, CC, BK, BK. Volume pada perdagangan hari ini memang kurang begitu besar, tidak lebih besar daripada koreksi-koreksi pada beberapa waktu yang lalu. Namun seperti akan ada pola bullish divergence. Nih, harganya turun, namun osilatornya naik. Jika pada perdagangan esok 20 November 2024 Toba melanjutkan penguatannya, maka ini ada pola bullish divergence, sehingga ada potensi Toba bisa kembali melanjutkan kenaikannya ke 530, ke 540, ke 550. Semoga bisa kembali menyentuh ke MA 20-nya, ke MA 50-nya. Mari kita lihat Toba untuk perdagangan esok. Volume memang masih kecil, namun biasanya volume yang kecil ini memang karena mencoba melihat marketnya terlebih dahulu ya, bukan berarti apa-apa. Average price dari Toba-nya ada di 498, 500 ya tidak begitu jauh ya. Sehingga jika besok open low, Toba bisa spekulasi buy. Koreksi cukup dalam, kemungkinan akan ada terjadi penguatan lanjutan untuk Toba. Dan sudah breakout dari previous high. High sebelumnya ada di 495, bertahan di 505, berarti berhasil breakout previous high. Ada potensi untuk melanjutkan penguatannya, resist terdekat di 540, 535. Lumayan, ada upside lumayan. Apalagi ini satu detiknya sudah 1% untuk TBS energi utama. Selanjutnya UNVR yang pada perdagangan hari ini melemah tipis 0,82%. Secara bandarmologi distribusi asing ada keluar 1 miliar. Namun ini menarik karena kemungkinan akan bisa melanjutkan penguatannya sebab beberapa waktu yang lalu sempat menguat di sini. 15 member menguat 4,24%, kemudian koreksi dengan tanpa volume, hampir sangat kecil volume, bisa kita manfaatkan trading jangka pendek. Beli di dekat support 1750, 1760, nanti dijual di sekitar 1900, sekitar 2000 kalau sampai ya. Bisa kita manfaatkan kenaikan saatnya untuk trading jangka pendek di Unilever Indonesia. Namun tidak bisa untuk di hold jangka menengah panjang. Apalagi jangka panjang. Jangka menengah nanti kita pantau-pantau lagi jika memang ada volume besar baru bisa kita hold. Kalau saat ini masih belum ada angan-angan bahwa untuk di hold jangka panjang, jangka menengah. Jika jangka menengah nanti kita lihat volume yang cukup besar seperti TLKM yang volumenya cukup besar, maka itu bisa di hold untuk jangka menengah. Selanjutnya BRMS, Bumi Resources Mineral. Pada perdagangan hari ini 19 November 2024 didistribusi cukup besar oleh AK, PD, CC, AZ, BKRF yang masuk SK, PP, MG, YP, LG, YU, ZP. Secara teknikal sepertinya Bumi Resources Mineral akan melanjutkan koreksinya pada perdagangan esok 20 November 2024 karena memang sudah ada jualan asing cukup besar 97 miliar. Jika kita lihat di sini memang ada bearish divergence ya. Harganya naik, kemudian turun. Lalu di sini terkoreksi. Nah, meskipun begitu ini di sini tambah ada bullish divergence.
Nah, nanti kita lihat lagi manakah yang benar. Ini kita hapus dulu supaya jelas, supaya tidak begitu mengganggu. Intinya ada beberapa pola di BRMS. Jika kita lihat dari sudut pandang bawah di sini, tampak bullish divergen karena harganya naik, namun osilatornya melemah. Nah, yang jelas pada perdagangan esok 20 November 2024, BRMS potensi besar akan lanjut terkoreksi. Setidaknya ke 420 ke 410. Jika ada koreksi ke 420 ke 410, bisa kita pantau kembali apakah BRMS tetap akan bertahan kuat di atas EMA 20-nya atau tidak. Jika tetap bertahan kuat di atas EMA 20-nya, maka justru kesempatan bagus untuk kita bisa buy on weakness. Nah, pada saat ini kita bahas karena memang belum pas jika kita buy on last price di 436 untuk buy on weakness di BRMS. Sengaja kita bahas hanya untuk mengingatkan bahwa ini belum benar-benar di area diskon dari BRMS. Setelah pada hari ini sempat menguat ke 470, cukup tinggi penguatannya, namun ternyata di bawah turun cukup dalam ya. Dibuka open gap down ya. Last price perdagangan kemarin tuh di 450, closing 450. Namun open gap down, dibuka open low di 430, kemudian menguat cukup tinggi sampai 470. Sehingga candlenya tampak hijau. Padahal sebenarnya ini terkoreksi cukup dalam dari closing di perdagangan 18 November. Ya, melemah 3,11% dari last price di perdagangan kemarin. Sehingga ada potensi koreksi lanjutan untuk Bumi Resources Mineral melihat candlenya seperti ini. Jika ada koreksi ke 420, 410, kita pantau lagi apakah BRMS akan bertahan dan kuat di situ. Kalau hanya ingin memanfaatkan pantulan sesaat, skala dengan saat, ya bisa memanfaatkan pantulannya ketika ada pantulan di 410, di 408. 410, 408 kemungkinan akan terjadi pantulan karena 420-nya dijebol, harusnya 410, 408 kemungkinan akan ada pantulan. Mari kita lihat untuk Bumi Resources Mineral beberapa waktu ke depan. Semoga ini masih uptrend karena banyak sobat trader yang bisa profit besar dari BRMS dengan volatilitasnya beberapa hari belakangan terakhir. Selanjutnya Dewa yang pada perdagangan hari ini juga melemah meskipun sempat open low pada perdagangan hari ini. Open dibuka 117, low-nya juga 117, namun ternyata baru sampai ke 121 tidak kuat, kemudian dibawa turun. Closingnya ada di 113. Secara bantermologi ada norma distribusi yang didistribusi oleh CP, YP, XY, KK ini yang akumulasi CC, XL, YJ, YB, DR. Secara teknikal, kemungkinan Dharma Hinwa masih akan terkoreksi. Meskipun ada asing masuk tipis 46 juta, namun ini sudah saatnya koreksi ya. Rotasi dari BRMS ke Dewa dan Bumi kemungkinan ini nanti untuk beberapa hari ke depan. BRMS-nya biar rehat sejenak karena sudah volatil beberapa hari terakhir. Nah, Dewa ini kemarin open high di 140, cukup tinggi ya. Opennya diangkat naik, namun memang saat market berjalan hanya bergerak di range sekitar 117 sampai 121, hanya bergerak di range sekitar situ. Tampak memang sengaja di markup. Volume pada perdagangan 12 November dan 13 November cukup besar, sehingga koreksi beberapa hari terakhir tampak koreksi minor, koreksi wajar, maka ini akan menjadi menarik jika Dharma Hinwa terkoreksi ke dekat-dekat 105. Buy on weakness Dewa itu adalah di 105. EMA 20 ada di 104. Beberapa waktu yang lalu tertahan di EMA 20 kemudian naik, maka disabar-sabarkan, jangan terburu-buru untuk segera buy on weakness. Kalau memang untuk di hold jangka menengah, maka lebih baik tawar-tawar saja. Jika memang hanya ingin memanfaatkan scalping keramaiannya, ya bisa manfaatkan pantulan. Jika ada pantulan seperti terjadi di 15 November ini, koreksi cukup dalam kemudian mantul. Nah, tinggal kita lihat apakah memang
nanti candlenya akan terjadi pantulan atau justru turun makin dalam. Harus tahu kalau emiten yang sedang koreksi seperti ini harus benar-benar tahu bahwa pantulannya itu akan benar-benar terjadi pantulan, bukan pantulan yang justru akan membawanya dibawa turun lagi. Seperti MTEK yang pada perdagangan kemarin kita coba spekulasi buy di 460 dan syukurnya pada perdagangan hari ini langsung menguat 4%-an. Ini kemungkinan masih akan terkoreksi ke 110, support terdekat 110, support berikutnya di 106, 105. Jika ada koreksi ke area situ bisa spekulasi buy untuk Dewa. Jangan terburu-buru untuk Dewa besok di last price-nya. Kecuali jika memang kembali open low. Open low pun juga bisa dibawa turun. Begitu pula dengan Bumi yang pada perdagangan hari ini kembali melemah, namun volumenya kecil, 1,96%, dan asing jualan 17 miliar secara metodologi big distribusi, closingnya di 150 melemah 1,96%, distribusi oleh SS, AKRF, YBAI, akumulasi OD, LG, PD, YP, BK, XL. Masih akan ada koreksi lanjutan untuk Bumi Resources ke 146 ke 145. Jika ada koreksi ke MA20 di 146, 145, kita mulai bisa melirik lagi untuk Bumi Resources. Volume pada perdagangan 11 November, 12 November sangat besar yang diikuti dengan koreksi-koreksi dengan volume kecil. Volume pada perdagangan 15 November ini besar karena memang ada buyer yang menahan koreksi dari Bumi. Adapun setelah itu koreksinya minor. Harapannya nanti volume koreksi semakin mengecil, pertanda bahwa sellernya sudah habis, lalu bayarnya kemudian tiba-tiba meningkat dan mengangkat harganya kembali untuk Bumi. Masih cukup uptrend untuk Bumi, Dewa, dan PRMS. Tinggal kita harus cari area entry yang pas, termasuk di Bumi Resources TBK. Kemungkinan besok masih akan lanjut koreksi ke 148, 147, 146, 145. Ada koreksi ke area situ, nanti kita pantau-pantau lagi. Jika benar kuat, maka kita bisa coba spekulasi buy untuk Bumi Resources. Begitu pula dengan ENRG, satu grup dengan PRMS, Bumi, dan Dewa, melemah 3,5%, open high di 278. Pada perdagangan hari ini dibuka di markup naik harganya ya, kemudian dibawa turun. Kemungkinan masih akan ada koreksi lanjutan untuk ENRG. Ini memang ada pola dead cross, RSI stokastiknya baru saja dead cross. Masih ada potensi koreksi lanjutan ke MA50 di 240 yang menjadi support kuatnya saat ini 240. Secara metodologi netral saja, namun memang pergerakannya ya tergantung marketnya seperti apa. Kalaupun hari ini distribusi, kalau memang besok market makernya, big money-nya mau mengangkat naik, ya diangkat naik. Yang jelas ini masih akan ada koreksi lanjutan ke 250, ke 246, ke 242. Jika ada koreksi ke area situ, kita bisa spekulasi buy kembali. Buy on weakness-nya di area situ, jangan di last price ya. Video ini hanya untuk mengingatkan sobat trader, jangan terburu-buru ketika memang ingin melakukan swing trading. Kalau memang hanya ingin scalping atau memang ingin untuk jangka menengah panjang dan akumulasi pelan-pelan silahkan. Kalau untuk scalping, pantau momentum. Kalau untuk swing trading, beli dekat-dekat support yang saat ini energi mega persada supportnya ada di 240. Ada koreksi area situ, kita bisa spekulasi buy. Selanjutnya MLPL yang pada perdagangan hari ini menguat 5,19%. Open low di 136, sempat menguat ke 147, namun closingnya dibawa turun di 142. Ada distribusi dari asing sebesar 1,2 miliar secara metodologi netral, dan nampak memang masih belum mampu melanjutkan kenaikannya ya, belum berhasil break previous high. Previous high-nya ada di 145 dan belum mampu bertahan di atas 145, maka multipolar masih akan ada koreksi lanjutan. Ya, masih akan ada potensi koreksi lanjutan. Jika ada koreksi lanjutan, justru kita bisa manfaatkan untuk entry di MLPL yang memang cukup volatil. Nanti kita pantau-pantau lagi untuk MLPL jika ada koreksi ke dekat-dekat support 130 atau 123.
yang beberapa waktu lalu menjadi penahan koreksi dalam MLPL. Ini low-nya di 121 bahkan. Low 121 di sini 121 kemudian naik. Berarti 121 pas di EMA 20 ya. Support kuatnya ada di 121. Jika ada koreksi ke arah 121 bisa kita manfaatkan untuk buy on weakness. Buy on weakness-nya cukup jauh, maka sabar-sabarkan saja, jangan terburu-buru. Lebih baik kita entry di area yang tepat di base price-nya sehingga kita lebih tenang dalam hal membatasi risiko cut loss atau dalam hal taking profit. Yang jelas kalau beli di support, area take profitnya semakin tinggi, risk rewardnya akan semakin menarik jika kita beli di dekat support untuk MLPL. Untuk besok kemungkinan masih akan volatil, namun tidak begitu volatil seperti beberapa waktu yang lalu karena volumenya juga mulai melemah. Biarkan melemah sampai benar-benar melemah di support. Nah, ketika benar-benar sudah melemah dan dekat dengan support, baru kita bisa coba buy on weakness, buy on retracement. Selanjutnya Raja yang perdagangan hari ini open high di ARA. Nih, hebat sekali bandarnya ini karena harganya dibuka sampai di area batas tertingginya 2780 ya. Harganya dibuka di 2780 dan high-nya ya 2780 dan memang harganya tidak bisa lebih dari itu. Kemudian di bawah turun sehingga candlenya cukup besar seperti ini. Kalau pada perdagangan 8 November ini memang diangkat naik namun koreksinya pelan-pelan. Namun kalau pada perdagangan 19 November ini koreksinya ini tidak pada saat market sudah dibuka. Ini terjadi sebelum jam 9 ini. Open high kemudian di bawah turun. Enjoy profit bagi sobat ini memang sudah pasang sell di 2700-an, sudah laku harusnya dapat floating profit yang cukup besar. Namun ya tidak banyak yang bisa memanfaatkan volatilitas dari raja yang seperti ini. Kalaupun ada berarti memang keberuntungannya sangat besar sekali. Ini kita bahas karena koreksinya sudah tampak cukup dalam secara candle, namun sebenarnya belum benar-benar dalam sebab ini hanya di markup saja untuk bisa jualan di atas. Closing di 2140 masih akan ada koreksi lanjutan. Jika memang raja akan melanjutkan kenaikannya, justru akan lebih menarik jika ada koreksi lanjutan ke EMA 20 kembali seperti beberapa waktu yang lalu koreksi ke EMA 20 kemudian menguat. Jika ada koreksi ke 2000 ke 1800 justru jangan takut-takut. Jika memang emiten yang uptrend seperti ini, harusnya koreksinya menjadi kesempatan kita untuk buy on weakness, untuk buy on retracement. Yang jelas, posisi saat ini tanggung, kecuali memang sobat trader hanya ingin scalping, manfaatkan keramaian, manfaatkan momentum, ya dipersilahkan. Namun untuk swing trading, posisi saat ini tanggung, rewardnya tidak lebih besar daripada risikonya. Ya, lebih besar risikonya karena jauh dengan support dan lebih sedikit rewardnya karena sangat dekat dengan resisten di 2250-an atau 2350-an yang sempat diangkat tadi di awal-awal sesi namun kemudian di bawah turun. Masih akan ada koreksi lanjutan raja ke 2050, kemungkinan segera koreksi ke 2050, kemungkinan akan segera koreksi kembali ke 2000. Justru bisa mulai kita pantau jika ada koreksi ke area tersebut. Saatnya NICL. Ini kita bahas karena menjadi emiten yang cukup menarik. Setelah sideways cukup panjang sejak Agustus, ya, sejak Agustus sideways cukup panjang dan baru berhasil breakout pada perdagangan hari ini. 19 November 2024 nih. Area sideways-nya cukup lebar ya. Kita coba untuk mulai pantau NICL pada perdagangan esok 20 November 2024. Kenaikan pada perdagangan hari ini memang tidak disertai dengan volume besar ternyata, namun ada akumulasi dari asing sebesar 800 juta. Justru volume besarnya terjadi kemarin, ya, volume besar terjadi kemarin 18 November 2024, volumenya cukup besar. Nah, ketika breakout resisten ini justru volumenya tidak begitu besar. Ataukah memang resistennya ada di 290? Ya bisa jadi.
Bisa jadi resistennya memang di 290 sehingga memang volumenya kemarin cukup besar, namun ini menjadi makin menarik karena asing ada masuk cukup besar. Emiten yang karakternya sama dengan NICL adalah PSAB yang beberapa waktu yang lalu di range 270 sampai 300 juga sideways, lalu tiba-tiba menguat sampai ke level harga 400. Nah, PSAB saat ini sedang cukup sideways, bisa jadi pump mineral ini yang akan kemudian digoreng. Ya, bisa jadi seperti itu. Cara teknologi ada akumulasi yang distribusi YP, PC, KK, GR, NIXA, yang akumulasi CC, CP, BK, DR, DH, YP, MG, AK, XL. Oke. Cukup menarik untuk pump mineral meskipun dengan volume kecil, namun volume kecil ini bisa jadi hanya pertanda bahwa tidak banyak yang jualan, justru hanya buyer yang ada di sini. Yang jelas adalah ini sudah breakout sideways-nya, ada potensi kenaikan lanjutan ke 320, kenaikan lanjutan ke 340. Upside-nya akan cukup tinggi untuk NICL. Kita lihat cara chart malingnya, ya ini sideways 3 bulan ya, sideways 3 bulan. Kemungkinan akan bisa melanjutkan kenaikannya. Ini kalau naik juga bisa kencang. Bisa dimasukkan watchlist untuk NICL. Kalau NICL ini bisa buy di last price. Supportnya di 298, 296. Jika ada koreksi, bisa manfaatkan untuk spekulasi buy. Atau jika memang tidak diberi kesempatan dan besok cukup ramai, ya bisa HK di last price-nya. Itu beberapa pembahasan terkait saham-saham yang bisa di buy on weakness atau yang belum bisa di buy on weakness atau justru saham-saham yang bisa di buy on last price. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.